Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan presentasi yang berjudul Permohonan Kasasi PT Bank UOB Indonesia yang beranggotakan Elvira Rosdiana Dewi dan Surya Irawan. Latar belakang pilot dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar, namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor, ataupun pihak lain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pilot ke pengadilan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pilot apabila pertama, memiliki sedikitnya 2 orang kreditor, kedua, tidak membayar sedikitnya 1 utang kepada salah satu kreditor, ketiga, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lanjutannya, kepailitan bisa terjadi karena makin pesatnya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang menimbulkan utang piutang akibat dari upaya perusahaan untuk meningkatkan modal guna peningkatan kinerja perusahaan. Pembagian mengenai kewenangan para pihak untuk mengajukan permohonan pilot terhadap debitor merupakan suatu langkah pembeda yang diberlakukan oleh UU PKPU dikarenakan banyaknya pembagian jenis debitor. Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari 2 pasal penting dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Menurut Sri Rejeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai 2 fungsi sekaligus, yaitu pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya. Kedua, juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditornya. Pengertian kepailitan. Pengertian kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut para ahli Subekti dan R. Tirosudibyo, bahwa kepailitan adalah keadaan berhenti membayar oleh debitor, walaupun misalnya harta debitor nilainya lebih besar daripada utang-utangnya tidak menjadi masalah. Artinya yang penting debitor dalam keadaan membayar hutang-utangnya. Menurut Susan Remi Sadeni, ada 3 jenis kreditor. Yang pertama ialah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional atau disebut secara pari passu, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka dari hasil kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditor jenis pertama ini disebut dengan kreditor konkuren. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditor jenis yang pertama ini ialah unsecured creditor. Jenis kreditor yang kedua ialah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur, asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. Kreditor yang demikian disebut dengan kreditor preferen. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditor yang demikian ialah secure creditor. Jenis kreditor yang ketiga ialah kreditor pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberi kedudukan didahulukan dari para pihak
kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Yang tergolong debitur atau seorang yang dapat dinyatakan pilot adalah siapa saja atau setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan. Kedua, badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara, dan badan hukum lainnya. Ketiga, harta warisan dari seorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pilot apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia, si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Setiap wanita bersuami, si istri tersebut dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Surya. Asas-asas baik yang berada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Utang Piutang (UUPK). Asas keseimbangan UUPK mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di suatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beretikat baik. Asas kelangsungan usaha. Dalam UU PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas keadilan yaitu ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian lain juga diartikan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap pihak debitur dengan tidak memerdulikan kreditur lainnya. Asas integrasi yaitu bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata. Asas hukum kepailitan yang berkaitan dengan bahwa hukum kepailitan jangan sampai meredam minat investor, terutama investor luar negeri untuk berinvestasi. Asas kepailitan yang berkaitan dengan kepailitan merupakan jalan terakhir untuk penyelesaian hutang debitur atau ultimatum remedium. Asas yang berkaitan dengan hanya debitur yang telah insolven saja yang dapat dipailitkan. Asas yang memungkinkan permohonan pailit diajukan oleh kreditur atau oleh debitur. Asas bahwa harta kekayaan debitur pailit berada di bawah sita umum. Asas bahwa harta kekayaan debitur pailit yang sudah berada di bawah sita umum dikelola kurator. Asas tidak semua harta kekayaan debitur diletakkan di bawah sita umum, tetapi beberapa jenis kekayaan yang dapat debitur dikecualikan untuk dipakai sebagai alat untuk memperoleh sumber uang bagi kehidupan sehari-hari. Asas para kreditur tidak dapat lagi dihubungi debitur untuk menagih piutangnya. Selanjutnya para kreditur diwajibkan berhubungan dengan kurator. Asas harta pailit wajib dijual secara lelang kepada publik untuk hasilnya digunakan sebagai sumber pelunasan utang kepada semua krediturnya. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditur mayoritas. PT Bank OEB Indonesia yang diwakili oleh Retail Credit Management Head Putu Pardiada berkedudukan di Jalan MH Tamrin nomor 10 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jepri Pramudi Esa dan kawan-kawan para advokat dan penasihat hukum pada Law Office Wahana Prawira. Desember 2020 permohonan kasasi dahulu tergugat terhadap Irfan Surya Harahap Esa selaku kurator. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan nomor 16 PDT sus PKPU /2017 PN Niaga Medan beralamat di Jalan Eka resmi perumahan famili Asri Blok A5 Kecamatan Medan Johor Kota Medan menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang permohonan kasasi dahulu penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain
di depan persidangan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sertifikat nomor 1075 atas nama pemegang hak Bunhui dalam pailit merupakan budul pailit dari Bunhui dalam pailit, menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan sertifikat nomor 1075 atas pemegang hak Bunhui kepada kurator in casu penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang ditimbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut tergugat telah menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari permohonan kasasi dikabulkan, maka termohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pengadilan mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi dahulu tergugat PT Bank OB Indonesia tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Medan 3/PDT/sus lain-lain /2020 Niaga Medan tanggal 30 November 2020. Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Profesor Dr. Takdir Rahmadi SH LLM, Hakim Agung yang bertetapan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nur Elmia SH MH dan Dr. Rahmi Mulyati SH MH, Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Wibowo SH MH, penetera pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak. Terima kasih.